Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan perkuliahan kuliah Danuri. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah pemrograman terstruktur. Besarannya 2 SKS. Untuk kuliah pemrograman terstruktur di saya ya, dosen Muhammad Danuri. Saya masih menggunakan alat bantu ya, kuliahdanuri.com/tugasku. Ini yang saya gunakan untuk alat bantu, juga grup WA yang sudah dibuat kemarin dari akademik. Kemudian email bisa menggunakan ini ya, mdanuri@gmail.com. Pertama kali ini akan kita sepakati kontrak perkuliahan ya, supaya dalam nanti proses pembelajaran ini kalian tidak bingung. Jadi selama 6 bulan kita sepakati untuk melakukan kontrak perkuliahan. Nah, yang pertama kita ketahui dulu bahwa tujuan pembelajaran pemrograman terstruktur di sini adalah mahasiswa nanti supaya menguasai ya dalam mengelola sebuah pemrograman secara terstruktur dengan menggunakan sebuah program komputer ya, bahasa pemrograman komputer, kemudian juga bisa mengaplikasikannya ya ke dalam pemrograman yang nyata. Itu tujuannya. Nah, selain itu mahasiswa juga nantinya bisa menerapkan jadi konsep pemrograman terstruktur ini ke dalam bahasa-bahasa, bahkan sampai pada pembuatan sebuah aplikasi atau software. Kemudian materi pokok nanti ada beberapa materi penting. Yang pertama jelas konsep dasar pemrograman terstruktur. Jadi mahasiswa yang pernah mengikuti algoritma dan pemrograman di sini setidaknya sudah bisa membuat program ya. Karena di pemrograman terstruktur kali ini saya juga akan tetap menggunakan bahasa Pascal, karena itu memang sebuah contoh bahasa pemrograman yang terstruktur. Ada konsep dasar pemrograman ya, kemudian tahapan pembuatan program, struktur bahasa pemrograman ya, kemudian elemen bahasa pemrograman, analisa struktur program, kemudian ada teknik pemrograman, manajemen file, kemudian ada aplikasi pemrograman ya, sampai pada object oriented programming. Jadi pemrograman terstruktur ini sebagai dasar nanti kalian akan mempelajari bahasa-bahasa yang lebih lanjut ya. Kalau logika yang diterapkan di algoritma dan di sini di pemrograman terstruktur ini Anda sudah kuat nantinya, maka dalam membuat program-program selanjutnya akan menjadi semakin mudah. Oke. Untuk pustaka ya, silakan bisa menggunakan buku pengantar pemrogram terstruktur ya. Bisa dari pengarang dan penerbit ya, bebas ya. Pengarang dan penerbitnya bebas. Kemudian Pascal Programming ini juga penulisnya juga silahkan ya, bisa bebas. Saya tidak istilahnya memberikan gambaran satu penulis siapa, jadi nanti kalian bisa memilih sendiri. Juga berbagai sumber ya dari Google ya, silakan nanti bisa browsing ya. Kemudian tentang nilai, ada nilai UTS, UAS dan tugas. Di sini sangat penting ya. Jadi mahasiswa harus paham di sini. Kalau Anda tidak mengikuti satu buah ujian UTS maupun UAS, maka nilai Anda tidak keluar. Ya. Bobotnya di situ ada 30, 20 ya, tugasnya 20%, kemudian ada jenis tugas ya, kemudian juga ada nilai sikap dan kehadiran ya. Jadi baik sopan dan disiplin di situ, disiplin dalam melakukan dan mengikuti aturan pemerintahan, aturan dari perkuliahan. Karena perkuliahan kita ini akan dilakukan secara daring. Kemudian kehadiran online ini penting, maka Anda harus tepat waktu, jangan sampai juga terlambat ya. Jadi akan mengurangi kepercayaan saya kepada kalian kalau Anda melakukan perkuliahannya saja sudah terlambat begitu. Jadi silakan Anda juga menghormati
dari kesepakatan ini ya. Jadi ada nilai UTS 30%, UAS juga 30, tugasnya 20, dan di sini ada 20 nilai yang juga bisa Anda dapatkan. Saya kira ini gambaran dari kontrak perkuliahan di mata kuliah pemrograman terstruktur. Kemudian bahasan pertama kita ya, bahasan pertama kita di sini. Nah, kemarin kalian sudah saya minta untuk mengakses web tugasku ya. Di sana kalian sudah mempersiapkan bahasa Pascal yang diinstal di komputer kalian atau mungkin juga pakai handphone. Jadi di sini praktikumnya bisa pakai handphone, juga bisa pakai komputer. Silahkan Anda pilih yang mana, enak yang mana. Saya kira keduanya mudah semua. Kemudian bahasan pertama kita adalah pengenalan atau pengantar ya, pengantar dasar pemrograman, pengenalan dasar pemrograman. Baik. Nah, kita perlu ketahui dulu dalam pemrograman di sini artinya program itu apa sih? Nah, kan gitu ya. Nah, di sini didefinisikan bahwa program itu adalah sebuah perintah atau pernyataan gitu ya. Nah, sebuah kumpulan pernyataan atau kumpulan perintah atau satu kesatuan prosedur yang berguna ya, kemudian dilakukan secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalian kemarin sudah pernah bikin program di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi perintah-perintah yang dikenal oleh program komputer ini yang dinamakan program. Ya, di situ harus urut, harus logis, sistematis dan menyelesaikan suatu masalah. Ini namanya program. Kemudian bahasa pemrograman, nah ini bahasanya ya. Jadi bahasa seperti Pascal, seperti bahasa C, kemudian bahasa berbasis objek ya. Nah, di sini adalah alat ya yang bisa kita pahami untuk membuat program. Jadi alat bantu untuk membuat program ini adalah bahasa pemrograman. Ya. Misalnya suatu contoh puisi, ya, misalnya bahasa yang digunakan apa? Bahasa Inggris, maka puisinya puisi Inggris kan itu. Nah, bahasa ini banyak macamnya. Di dalam sebuah bahasa, di sini ada sintak dan ada semantik. Nah, ini penting ini, sintak dan semantik. Sintak di sini adalah aturan penulisan. Nah, aturan penulisannya. Jadi ada aturan yang tidak sembarangan di dalam menulis sebuah perintah di dalam bahasa pemrograman. Jadi mengikuti aturannya. Kalau kita pakai Pascal, Pascal di sini punya sintak tersendiri, ya, punya sintak tersendiri. Kemudian ada semantik. Semantik ini adalah pengertian, ya, pengertian dari suatu perintah, ya. Contohnya, misalnya var, ini artinya variabel. Jari-jari itu integer. Oh, ini artinya apa? Bahwa kita membuat sebuah variabel, tipe datanya adalah integer. Luas, tipe datanya adalah integer. Ya, kenapa integer? Karena di situ ada nilai desimal. Ya, ada nilai desimal. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran logika. Dalam membuat sebuah program di sini sangat penting ya, membuat logika program. Jadi gambaran algoritmanya kemarin kita kembali ke logika itu berhubungan dengan algoritma. Jadi kalau kita ingin membuat nasi goreng ya jangan sampai kebalik urutannya. Ini logika program. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang ditinggal. Ya, maka logika dalam pembuatan sebuah telur dadar atau nasi goreng itu akan berantakan nanti jadinya. Nah, di dalam pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman juga demikian, logikanya harus betul. Kalau menseleksi sebuah nilai itu lulus atau tidak juga harus memberikan keputusan nanti ya, program itu memberikan keputusan yang benar logikanya. Kalau di bawah 60 tidak lulus, kalau di atas 60 lulus misalnya begitu. Maka nanti untuk mengetes kebenaran program ini ada namanya testing ya. Ada namanya testing program. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Nah, di sini ada sebuah program, cuplikan program untuk membuat atau menghitung luas lingkaran ya. Dimana jari-jari itu integer, luas juga integer.
ada konstanta. Konstanta itu nilai yang tetap ya, konstan. Kalau variabel bisa berubah-ubah. Nah, penamaan di sini variabel tidak boleh ada spasi. Maka ini diberi garis bawah. Jadi digandeng semua. Ini digandeng semua. Untuk tipe data ini nanti kita pelajari lagi, ada banyak sekali ya. Ada integer, ada teks dan sebagainya. Ya, ada double, ya, ada macam-macam lah, ada single. Kemudian diawali dengan begin karena kita pakai Pascal. Perhitungannya luas titik 2 sama dengan ya jari-jari angkat 2 ya dikali ya apa ini dikali pi ya. Ini untuk menghitung luas lingkaran. Hanya menghitungnya saja, tidak menampilkannya ya. Jadi luas itu tidak dicetak. Ini adalah sebuah deklarasi ya, logika program. Jadi menghitung saja tapi tidak dicetak. Jadi nggak ada hasilnya di layar untuk contoh program di bawah ini. Next ya. Nah, sekarang pengertian dari pemrograman. Kalau tadi program sudah, bahasa pemrograman juga sudah, sekarang pemrograman itu apa? Nah, pemrograman itu adalah kegiatan ya, mempresentasikan urutan langkah ya untuk penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman ya. Nah, dari sini pemrograman itu adalah bagaimana suatu kegiatan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kita perlu ketahui juga bahwa di dalam sebuah pengolahan data di sini ada 3 aspek penting, yaitu brainware, solver, dan brainware. Kemudian software, yang satu adalah apa ini namanya? Hardware, jelas ya, ada 3. Brainware ini adalah Anda sebagai programmer nantinya. Sebagai programmer di sini punya wewenang untuk membuat program. Bagus dan tidaknya program tergantung dari brainware. Siapa yang akan input data tergantung dari brainware. Ada sistem analis, ada programmer ya, ada tactical, ada support ya, banyak sekali ya, ada desainer program dan seterusnya. Brainware di sini. Ya. Nah, Anda ini sedang merintis menjadi seorang programmer junior. Ya, menguasai satu bahasa pemrograman. Kemudian ada software. Ya, hardware dulu, oke. Di sini ada serangkaian unit ya atau unsur ya dari perangkat keras yang di sini memiliki satu kesatuan dan bisa menghasilkan atau membantu pekerjaan manusia. Nah, hardware itu kalau dirinci banyak sekali ya, CPU, monitor, keyboard, printer ya, disk drive dan seterusnya. Nah, hardware yang akan kita gunakan nanti adalah sebuah unit PC ya, sebuah unit PC yang nantinya kita install sebuah software ya. Software di sini, softwarenya adalah bahasa pemrograman Pascal. Kemudian kita gunakan untuk membangun sebuah program. Software ini adalah perangkat lunak. Gambarannya seperti Anda punya handphone. Handphone itu perangkat kerasnya, Android itu adalah softwarenya, Anda itu sebagai brainware-nya. Ya, handphone, software, brainware, kan gitu ya. Jadi saya kira cukup jelas. Next ya. Nah, kemudian bahasa pemrograman di sini berkembang terus ya, berkembang dari tahun ke tahun ya, dari perjalanannya generasi ke generasi ya. Nah, ada machine language ya, bahasa mesin di sini. Bahasa yang dekat sekali dengan mesin. Jadi di sini hanya berupa lubang ya, mungkin lubang-lubang saja kemudian dimasukkan ke mesin, lubang itu bisa dibaca oleh mesin. Ini bahasa mesin ya. Jadi levelnya sangat rendah sekali. Kemudian low level language ya, bahasa tingkat rendah juga ya. Ini juga mendekati bahasa mesin, tetapi tidak menggunakan kartu, tetapi sudah menggunakan tulisan ya. Contohnya misalnya bahasa assembler di sini. Nah, ini juga apa ya istilahnya, karena mendekati bahasa mesin ya mungkin dihafalkannya agak susah gitu ya. Tapi cukup handal menggunakan low level language. Kemudian yang ketiga, yang C, ada middle language. Ya, ini bahasanya tingkat menengah lah ya. Bahasa tingkat menengah ini sudah mendekati bahasa manusia ya.
Jadi sudah ada kata-kata yang mudah untuk dipahami. Contohnya adalah bahasa C ya. Kemudian ada lagi high level language. Nah, ini bahasa tingkat tinggi, sudah mendekati bahasa manusia. Ya. Dalam bidang-bidang tertentu ada juga ini, ada bidang sains, ada bidang bisnis, kemudian ada bidang problem oriented language ya. Nah, masing-masing di sini punya kelebihan sendiri-sendiri. Salah satunya nanti akan kita pelajari yaitu bahasa yang bernama bahasa Pascal. Ya, ini level tinggi. Contohnya Pascal. Ya, cirinya apa? Bahasanya mendekati bahasa manusia. Ya, menggunakan bahasa Inggris, mudah untuk dipahami. Oke. Kemudian bahasa tingkat objek. Ya, ini object oriented language ya. Ini bahasa-bahasa yang mudah sekali ya, mudah sekali karena kita hanya diberikan objek dan objek itu kemudian kita berikan perintah ya, kita berikan kode program. Jadi lebih mudah lagi dibandingkan dengan high level language. Ya, jadi bahasa tadi tingkatannya ada bahasa mesin, ya, kemudian low level language, ya, bahasa mesin lagi tetapi lebih tinggi. Ini bahasa menengah, ya, middle level language. Kemudian bahasa tingkat tinggi, high level language, dan yang terakhir object oriented language. Nah, di sini ada gambaran kerangka pemrograman, ya. Jadi sebuah bahasa pemrograman itu ya berjalan ya dari bagaimana pengorganisation, proses penginputan, ada proses output sampai ke distribusi, dan di sini ada proses penyimpanan data kalau ada. Ini biasanya disimpan di dalam sebuah database. Oke. Nah, nanti untuk tugas yang pertama, kalian menggunakan bahasa Pascal ya, baik HP maupun menggunakan komputer silakan. Silakan Anda tuliskan nama, name, kemudian kata mutiara ya. Diberi nama program ini adalah program 1. Program 1. Dan diminta tulisannya di tengah, berarti nanti pakai go to exe ya, go to exe. Nah, go to exe. Di sini saya berikan contoh sederhana. Nah, ini dia contohnya. Ada program nama, nah ini ada go to exe-nya. Nah, di sini ada variabel ya. Ya. Ini harusnya ada var-nya dulu ya, var gitu ya. Nah, ini var-nya kurang ya, nanti silakan dikoreksi. Kemudian ada nilainya, tengah ini, tengah Y, tengah X. Jadi layar itu terbagi menjadi X dan Y. Yang ke sana ini ya, sampai sana. Ini 80 ya, 80 kolom. Yang ke atas sampai bawah ini 25 barisnya. Maka tengah-tengahnya adalah ini. Ya. Y dari kiri ke kanan, ini kalau dibagi 2 40, yang atas bawah itu 25, kalau dibagi 2 ya 12 lah kan gitu ya. Nah, ini sebuah contoh misalnya dibuatkan sebuah program seperti ini. Ya. Nanti silakan dicek ya. Ini tengahnya ini nanti harusnya dibagi 2, dikurangi ya, dikurangi dengan panjangnya tulisan ini supaya bisa terletak di tengah. Ini contohnya, nanti silakan bisa dicoba. Kemudian tugas yang kedua, karena kita kan ada 2 jam ya, 2 jam perkuliahan ya. Nah, ini silakan nanti bisa dicoba juga. Oke, nanti bisa dicoba ya. Ini sama, kirim ke tugasku ya. Diberi nama apa nanti ada di PowerPoint, silakan bisa dicek. Ada 3 tugas ya. Yang pertama di sini buat nama berada di tengah, kemudian buat data pribadi, yang ketiga bikin operational ya untuk menghitung nilai ya. Oke, saya kira itu pertemuan pertama kita.